Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam bab 4 dari buku The Laws of Human Nature. Ya, bab yang fokusnya soal gimana cara nentuin kekuatan karakter seseorang, dan juga soal hukum perilaku kompulsif. Betul, sumber kita ya bab ini. Misi kita apa nih? Ya, biar Anda semua bisa lebih jago gitu membaca karakter asli orang lain. Dan juga ngenalin pola-pola perilaku yang otomatis ya, kadang kompulsif gitu. Baik di orang lain maupun di diri kita sendiri. Dan juga gimana sih karakter kuat itu terbentuk? Ya semacam jalan pintas lah ya, biar nggak gampang ketipu sama tampilan luar aja. Betul, dan bisa lebih efektif gitu interaksinya. Oke, langsung aja kita bedah ya. Sering nggak sih Anda ngerasa kaget gitu sama tindakan seseorang? Tiba-tiba kok rasanya, wah ini bukan dia banget gitu. Atau malah rasanya kayak keseret gitu ya, masuk ke drama yang kayaknya kok orang ini bikin terus-terusan. Nah, Bob Ian itu kayak ngasih kita semacam kacamata tembus pandang lah ya, buat lihat lebih dalam dari sekedar topeng yang dipasang orang. Iya, topeng sosial itu. Tapi kenapa sih emangnya penting banget gitu nilai karakter orang di awal-awal? Nah, ini dia. Ini bukan soal kita jadi, hakim yang ngejudge orang. Bukan. Bukan ya? Oke. Bukan. Lebih kayak detektif mungkin ya. Mengenali pola yang tersembunyi aja. Karakter itu kan ada yang kuat, ada juga yang, rapuh. Contohnya ada nggak? Ada. Misalnya Warren Buffett tuh. Dia kan terkenal banget, selalu nilai karakter CO dulu sebelum investasi. Itu fundamental banget buat dia. Oh iya ya. Prinsip yang sama berlaku juga dong ya buat milih rekan kerja atau pasangan hidup bahkan. Tentu. Bahkan milih pemimpin. Kita perlu lihat jejak rekamnya, pola tindakannya. Bukan cuma kesan sekilas atau apa kata orang aja. Berarti karakter tuh lebih dari sekedar sifat yang kelihatan di permukaan gitu ya? Jauh, jauh lebih dalam. Karakter itu kan berlapis-lapis. Ada si faktor genetik, bawaan lahir. Tapi lapisan yang signifikan itu justru terbentuknya di masa kecil. Masa kecil ya? Iya, terutama lewat pola kelekatan kita sama pengasuh. John Bowlby itu kan teorinya ngebahas ini. Ada pola dismissing misalnya. Itu gimana tuh? Itu biasanya dari pengasuh yang kurang responsif secara emosi. Jadinya anak belajar neken kebutuhannya, kelihatan mandiri banget. Tapi pas dewasa, malah susah bangun hubungan intim yang tulus. Wah, Nah, pola awal kayak gini nih yang bikin jejak memori emosional kuat. Dan ujung-ujungnya mendorong perilaku kompulsif. Reaksi otomatis gitu di kemudian hari. jadi kayak keulang terus ya polanya. Kayak cerita Howard Hughes itu ya, di buku ini. Yang miliarder penerbang tuh. Iya, betul. Obsesinya buat ngontrol semua hal, bisnis, hidup pribadi. Ternyata akarnya dari ketergantungan sama ibunya waktu kecil. Persis. Mengingatkan sama kutipan Cesare Pavese itu ya, apa yang seseorang lakukan, bakal dia lakukan lagi. Karena itu dari reaksi otomatis yang akan terulang. Pola masa lalu itu nempel banget. Nempel banget ya. Dan masalahnya orang kan cenderung nunjukin yang bagus-bagusnya aja ya. Pasang topeng sosial gitu. Iya, itu dia. Kita jadi gampang kejebak sama efek halo. Lihat satu sifat bagus, langsung mikir semuanya bagus. Atau sebaliknya, padahal itu cuma kesan sesaat. Bisa nutupin gambaran aslinya ya. Terus gimana dong caranya kita ngelihat di balik topeng gitu? Ada momen-momen khususnya. Nah, karakter asli itu seringnya baru kelihatan jelas pas orang lagi di bawah tekanan. Pas lagi stres gitu ya? Iya, atau pas lagi dapat kekuasaan. Contohnya Lyndon Johnson tuh, politisi Amerika. Sebelum jadi pemimpin senat yang kuasanya gede, dia dikenal nurut, sopan. Terus? Begitu dapat kuasa penuh, wah, keluar deh sisi kerasnya, pendendamnya. Jadi, ya perhatikan pola jangka panjangnya. Gimana dia pas lagi susah, gimana dia kebawahan pas punya wewenang. Jadi kuncinya di pola jangka panjang ya? Betul. Karakter kuat memang jarang, tapi cirinya jelas kok. Mereka itu adaptif, mau belajar dari salah, mau perbaiki diri terus. Oke. Nah, selain lihat pola umum, buku ini juga nyebutin beberapa tipe karakter yang istilahnya beracun ya, yang pinter banget nyembunyiin kelemahannya. Iya, ada beberapa tipe itu. Contohnya apa tuh? Ada pangeran atau putri manja katanya ya, yang biasa dilayanin, susah nerima penolakan, terus jadi manipulatif gitu. Benar. Atau ada juga tipe si pencari muka, yang kelihatannya baik banget, nolongin terus, tapi ada maunya di belakang. Wah, ini nih yang suka bikin repot. Makanya, penting banget ngenalin tanda-tanda awal tipe kayak gini.
Bukan buat ngasih label ya, tapi lebih ke perlindungan diri aja. Supaya nggak kejebak gitu ya? Iya, biar nggak kejebak hubungan yang ngerugiin, yang nguras energi, atau dimanfaatin. Kesadaran ini penting banget sebagai pertahanan pertama. Kenali polanya, jaga jarak, atau pasang batasan yang sehat. Oke. Tapi ini bukan berarti kita yaudah pasrah aja gitu sama karakter kita atau orang lain kan? Kita semua kan pasti punya sisi lemah ya. Bayangan kita. Pasti punya. Tapi kan ada potensi kekuatan juga. Buku ini ngasih harapan nggak sih kalau kita bisa berubah? Tentu saja. Dan ini nih bagian yang paling memberdayakan menurut saya. Kuncinya itu ada di kesadaran diri. Kesadaran diri. Iya, kesadaran diri yang jujur dan kemauan buat kerja keras ngubah pola. Itu bisa banget. Kelemahan itu bisa disalurin jadi kekuatan loh. Oh ya, contohnya? Misal orang perfeksionis, kalau disadari dan dikelola, itu bisa jadi etos kerja yang telitinya luar biasa. Atau si pencari muka tadi, kalau dia sadar dan ngendaliin itu, potensi skill sosialnya bisa hebat banget buat tujuan positif. Menarik. Jadi kuncinya latihan ya? Betul, latihan kesadaran. Misalnya nih, pas lagi stres, mau reaksi impulsif, coba deh ambil jeda dulu. 10 detik aja. Sadar, baru bertindak. Langkah kecil gini udah mulai mutus rantai reaksi otomatis loh. Oke, ambil jeda ya? Iya. Biasain juga ambil tugas yang sedikit di luar zona nyaman, fokus ke tujuan tim, bukan cuma diri sendiri. Terus, penting juga kelilingi diri sama orang-orang yang karakternya kuat. Dan latih kelenturan mental. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ya, intinya gini, memahami karakter orang lain itu bisa nyelamatin Anda dari banyak kekecewaan dan manipulasi. Tapi yang lebih penting lagi, Yang lebih penting lagi, memahami pola kompulsif dalam diri sendiri. Itu ngasih Anda kekuatan buat berubah. Anda nggak harus jadi budak masa lalu Anda terus-terusan. wah ini dalam banget sih. Iya kan? Ini bukan soal jadi sinis ya, atau curigaan sama orang. Sama sekali bukan. Tapi lebih ke, Lebih ke jadi realistis saja. Lebih efektif dalam hubungan. Dan akhirnya, ya lebih kuatlah dalam ngejalanin hidup. Anda tuh punya kapasitas luar biasa loh buat secara sadar ngebentuk karakter yang lebih baik, yang lebih otentik. oke, jadi kalau dirangkum nih ya, karakter sejati itu kelihatan dari pola perilaku jangka panjang, bukan topeng sesaat yang dipasang. Betul. Kita semua emang dipengaruhi pola masa lalu, pola kompulsif itu, tapi kita punya pilihan dan kekuatan buat secara sadar bangun karakter yang lebih kuat, mulai hari ini dan ke depannya. Persis. Mengingat lagi kata-kata Cesare Pavese tadi, keputusan kita hari ini itu cikal bakal pengulangan di masa depan. Karena akarnya dari reaksi otomatis. Nah, sebagai penutup nih ya, coba deh Anda renungkan sebentar. Kalau Anda bisa nemuin satu aja pola perilaku kompulsif dalam diri Anda setelah dengar ini, satu reaksi otomatis yang sering banget muncul. Oke. Keputusan sadar apa sih yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai ngubah pola itu? Coba dipikirkan ya.